Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Oke lur, kita akan lanjutkan lagi perjalanan readingan kita. Oke, ini readingan untuk di awal September 2025, minggu pertama di September ya. Ini adalah general reading. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, energinya bisa vice versa ya. Dan readingan ini untuk semua zodiak. Apapun zodiakmu, monggo silakan didengarkan terlebih dahulu. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Jadi readingan ini saya berpatokan dengan energi September ya. Oke, jadi video ini saya tayangkan lebih cepat agar teman-teman semua bisa punya gambaran. Oh, di September situasinya kayak gini, hal-hal yang perlu kamu waspadai, perlu kamu hindari, kayak gitu loh ya. Lur, sedulur, absen dulu deh ya. Kayak biasalah absen dulu nih. Dari kota mana, daerah mana gitu ya. Oke. Gimana perjalananmu di Agustus? Sangat menantang sekali bukan? Wow, pokoknya Agustus itu amazing lah pokoknya ya. Orang-orangnya itu loh, orang-orang di sekitar kamu tuh loh yang bener-bener ngeselin, menyebalkan sekali gitu ya. Oke, jadi gini lur ya. Saya ngerasa ya di readingan kita sebelumnya banyak banget yang sudah saya bahas di Agustus itu, bahwa perjalanan kamu penuh dengan lika-liku, udah kayak apa itu, rolling coaster gitu loh ya. Naiknya, turunnya, belum lagi ngadepin perubahan-perubahan sifat orang-orang di sekitarmu. Waduh, ya ampun, pokoknya kamu lelah banget, mental kamu sangat teruji, ya kan? Dah, di September, satu minggu pertama di September 2025 ini, saya pokoknya ada sampai nggak bisa ngomong sih. Karena gini ya, oke lah, selama di Agustus nih ya, semua readingan yang saya tayangkan di Agustus itu hawanya nggak enak banget, berat banget, panas ya, karena banyak konflik gitu loh. Nah, di awal September ini, di minggu pertama ini, jujur ya, belak-belakan aja saya ngomong ya, banyak rezeki dan juga perubahan dari dalam dirimu. Kamu di minggu pertama ini kamu ngerasa lebih tenang, kamu lebih stabil. Ini yang penting. Yang penting kamunya dulu, kondisimu dulu nih. Ya, di Agustus tahu sendiri, emosimu nggak terkendali, ya, sensitif, overthinkingnya, ya karena faktor orang-orangnya nggak jelas semua gitu loh, nyebelin semua kan gitu. Nah, di bulan ini September, saya ngerasa kamu lebih banyak tersenyum gitu loh. Kamu lebih tenang, pembawaan dirimu, semangatnya ini loh yang aduh, pokoknya kok ini lah bro ya. Nanti kamu lihat sendiri, kamu rasakan sendiri tentang dirimu dulu deh. Kamu di minggu pertama di September tuh kamu rasakan sendiri pokoknya. Saya ngerasa semangatmu nih kuat loh ya. Ya. Semangat kuat, rezekinya cukup kebuka di awal atau di minggu pertamanya ini ya. Jadi please tolong nantinya siapapun itu ya, kamu yang hadir di sini, ketika kamu sudah masuk di tanggal 1 September,
Kamu udah nggak boleh ngeluh lagi lah. Udah di Agustus saja kamu ngeluhnya, kamu di bulan September nggak boleh ngeluh. Kalau kamu banyak ngeluh karena inilah, karena itulah, alasan A, B, C, sampai Z, lu nggak akan jadi orang, bro. Hidup lu akan gitu-gitu aja gitu loh. Jadi di September ini udah waktunya lah kita itu mengalami kesadaran, kebangkitan, ya. Rubah semua pola-pola kamu yang nggak baik. Tinggalkan kebiasaan burukmu mulai hari ini. Ya, lu pingin hidupmu bahagia, seneng, sukses lah, inilah, itulah. Mimpimu gede, bro. Cuman kamu sendiri susah ngelawan dirimu sendiri. Ya, kebiasaan buruk masih juga dibawa-bawa. Udah tahu tuh nggak baik, masih juga dilakuin. Ya, nah ini saya negur aja sih. Ya renungin sendirilah gitu loh, ya. Please, tolong manfaatin hawa bulan ini gitu loh. Ya, hawa bulan di minggu pertama ini bawaannya enak loh, happy loh. Ya, rezekinya kebuka loh. Cuma kalau kamu ngerasa, lah mas kok aku seret ya, kok aku malah sensitif ya, itu berarti ada yang salah dengan dirimu. Koreksi aja dulu gitu loh, ya. Kan banyak tuh yang, kan sering tuh tak kasih nasihat, tak kasih saran, harus begini, harus begitu gitu loh, biar kamu bisa ngerasakan. Ya kalau cuman tak bacakan, wah kamu akan happy, kamu akan kaya, banyak rezeki, bla bla bla, udah cukup segitu doang. Lu nggak tak kasih jalan tuh untuk mencapai itu. Ya sama dengan bohong lah, bro. Logis aja lah gitu loh, ya. Jadi saranku semua yang hadir di sini, tolong banget di minggu pertama ini kamu manfaatin, ya. Sangat harus dimanfaatin karena gini ya, tak kasih tahu. Dalam satu bulan, tanggal 1 sampai akhir bulan itu ada namanya siklus. Nggak mungkin kita ini hidup itu rata, bahagia, seneng, lancar, terus nggak mungkin. Tetap ada penurunannya, tetap ada problemnya, tetap ada situasi yang nggak nentunya gitu loh. Ya, itu tetap ada. Jadi ketika kamu merasakan, alhamdulillah nih hari ini lancar nih misalkan ya, ya kamu harus punya mindset kuat bahwa kedepannya kamu akan terus berjalan lancar gitu loh. Ya, satu dari segi mindset ya. Kemudian yang kedua, semangatmu nih jangan kendor. Ya jangan karena orang lah, jangan karena omongan orang lah kamu jadi drop lah, inilah itulah. Ya orang ngomong dikit kamu kepikiran, akhirnya nyerangnya ke dirimu sendiri. Iya rugi. Ya sorry loh ya, hostnya agak bawel. Nah kan kebuka bener lah pokoknya. Jadi September ini ibaratnya, ya saya gambarin, saya ilustrasikan ya. Kamu di Agustus, itu jujur ya, banyak banget di antara kamu itu diuji oleh orang-orang terdekatmu sendiri. Mentalmu, kesabaranmu, keikhlasanmu, ya kan? Jangan ibaratnya wong urip ku jangan dibewantai tenan lah pokoknya. Ya. Nah, pelajaranmu di Agustus itu, kalau kamu bisa ngerenung, banyak sekali ilmunya. Banyak juga di antara kamu yang hari ini pada sadar, oh ternyata aku sekarang jauh lebih kuat. Oh mentalku lebih kuat lagi. Ya, kamu bisa lebih dewasa sekarang. Karena apa? Karena masalah yang sudah kamu lewati di Agustus itu ngebentuk karaktermu gitu loh. Yuk ngerenung dulu deh sedikit aja. Ya di Agustus itu. Ya. Jadi ketika kamu udah masuk di September, jangan kamu bawa pola kamu di Agustus kemarin. Segala kekeliruan, keteledoran, ya, maaf kata nih, ketololan mungkin ya. Kebiasaan buruk semua tutup. Udah waktunya lu buka lembar baru nih di September. Masa iya hidupmu mau gitu-gitu aja, lucu lah, bro. Ya. Semangat ya. Oke. Untuk masalah keuangan saya nggak terlalu banyak bicara karena poinnya kepada kamu lagi di sini. Saya hanya bisa gambarkan secara rezeki. Ya, hawa bulan di minggu pertama ini sangat enak banget, hawanya sejuk. Ya kalau kamu ngerasa nggak sejuk berarti mungkin dalam dirimu banyak masalah. Ya, harus kamu perbaiki, kamu ngerenung dulu di situ. Kalau secara energi bulan ini, saya belak-belakan ngomong, ini rezekinya enak, hawanya enak, dan banyak pemulihan di sini nanti. Ada di antara kamu yang akan mengalami banyak perubahan, terutama dalam dirimu, di mana di bulan sebelumnya kamu banyak sedihnya mungkin, banyak keselnya, kamu di bulan ini kayak
lebih humble, lebih tenang, lebih happy, dan kamu tuh kayak punya greget gitu loh. Ini yang saya suka gitu loh ya. Kepribadian kamu yang bener-bener punya, akhirnya bangkit lagi nih gitu. Ingat ya, kamu punya mimpi, kamu punya tujuan gitu loh. Tujuanmu apa gitu. Kemarin di Agustus, oke, kamu banyak nggak fokusnya, banyak saya goreng juga di situ. Ya, banyak tak oceh-ocehin lah bahasanya gitu loh. Nah, sekarang kalau bisa jangan sampai nih masalah fokusmu terpecah lagi. Ya, insya Allah lah, saya nggak akan bosan-bosan ngingetin lah. Ya, gitu ya, walaupun channel ini backgroundnya kartu-kartu nggak jelas kayak gini lah. Ya, dengan video kayak gini saya bisa berkoneksi dengan kalian semua. Ya Lur ya, semangat ya, ingat ya, gitu. Nggak boleh kendor. Oke. Seru sih, jujur ya. Nah, em, kemudian gini ya, sesuatu yang baik itu belum tentu baik, sesuatu yang buruk belum tentu buruk. Oke, saya ngerasa di minggu pertama memang hawanya enak nih, ya, secara rezeki cukup bagus. Ya, saya ngerasa juga banyak di antara kamu yang akan kebuka lagi segala dari segi mindset, peluang, ya, banyak peluang juga di awal bulan ini gitu. Tergantung kamu. Ya, kamu bisa ngebaca peluang itu enggak? Kamu bisa menciptakan peluang baru atau enggak gitu loh. Nah, ada sisi negatif di sini. Sisi yang enggak baiknya adalah lagi-lagi dari sudut pandang orang-orang di sekitarmu. Ini nih, ya. Jadi saya ngerasa orang-orang di sekitarmu ini eh ngelihat kamu punya duit, ngelihat kamu lancar, ya. Ini nih masalah duit nih ya. Ada kemungkinan ya satu ya, untuk kamu yang mungkin punya hutang, kamu akan diburu nih di awal, di bulan apa, di minggu pertama ini kamu akan dikejar, akan ditagih gitu ya. Kenapa? Karena hawa bulan ini eh, menarik gitu loh. Ibaratnya magnetnya itu kuat gitu. Jadi ketika kamu ada kelancaran sedikit aja, ini akan menarik energi-energi tentang hutang piutang tadi. Ya. Di sisi lain ya balik ke kamu lagi. Saya tahu pasti akan ngerasa tertekan, bingung ketika ditagih hutang. Ya, mungkin kamu kondisinya belum siap lah, inilah itulah. Tapi logikanya adalah, ya, di waktu kamu minjem, mau itu ke perorangan atau ke perusahaan, sebenarnya kamu udah tahu konsekuensinya. Apa itu? Ditagih. Ya lu harus siap dengan segala konsekuensi. Lu udah ngambil duit, lu udah minjem duit, ya lu harus siap dengan segala konsekuensi. Lu nggak boleh ngeluh. Dan lu harus berani, dan lu harus punya mental di sini. Agar kamu nggak tertekan oleh pikiranmu sendiri. Gitu. Makanya di bulan ini, September, kamu fokusnya ke sumber gitu loh. Jangan fokus ke nominal, stres lu. Lu punya hutang, lu mikirin nominal angka, hutangku sekian juta, lu mikirin angka terus, tapi lu nggak bergerak, sama dengan bohong. Akhirnya apa? Pikiranmu membelenggu, membuatmu tertekan oleh dirimu sendiri sebenarnya, gitu loh ya. Kalau masih ada hari ini orang yang ditagih terus marah-marah, tolol berarti gitu. Gila berarti ya, udah ditolong tapi nggak ngotak gitu loh ya. Sorry, saya gerem aja sih Lur dengan orang-orang kayak gitu ya, gitu loh. Ya ini vice versa lah, energi yang saya bahas di sini tuh vice versa ya. Tuh. Nah, kemudian di sisi positifnya lagi, untuk kamu ya, mungkin ada nih uang kamu di tangan orang. Ya, ya kalau nominalnya cuman ratusan atau sejuta gitu mungkin. Ya it's okay lah ya, mungkin kamu capek ngejarnya, mungkin bisa bisa jadi, yaudahlah dilepasin aja lah. Kan ada tuh orang yang kadang kayak gitu gitu. Cuman ini kalau udah angkanya gede, lu nggak boleh diem. Ya, tung tung tung, berarti jam 2 nih. Denger nggak tadi? Itu orang-orang ronda itu mau. Kalau malam kayak gitu ada alarmnya tung tung, itu berarti jam 2. Oke. Jam 2 malam nih saya reading gitu. Karena enak hawanya jam 2 malam tuh. Lanjut ya. Jadi sisi lain, positifnya adalah kalau duit kamu ada di tangan orang nih,
ya mungkin nominal cukup banyak, kamu harus kejar, titik, nggak ada alasan lu harus kejar. Dan sudah, lu jangan terlalu pakai perasaan bro, lu udah capek selama ini perasaan terus, bosen. Semakin lo kasih hati semakin liar ini orang, semakin jadi belut ini orang gitu loh. Kalau lu nggak mulai bertindak di sini, nggak mulai tegas dengan uangmu yang ada di tangan orang, ya lu sendiri yang gelabakan gitu. Karena apa? Orang ini akan merasa dirinya baik-baik saja dan dia akan berusaha menghindar dari kamu gitu loh. Ya, ya tahu sendirilah, namanya juga manusia. Kalau lagi punya duit gimana? Ya kan? Contoh nih, ya di perkampungan misalkan nih, ada toko A dan toko B. Toko A ini biasa ngasih hutang, toko B ini nggak pernah ngasih hutang. Di sini harus bayar cash tapi harga murah. Ketika orang punya duit, kemana larinya? Ke toko B, ya kan? Ketika nggak punya duit, kemana larinya? Ke toko A, karena toko A sering ngutangin. Kan gitu. Jadi kalau lu nggak kejar, ini orang kabur. Berbelit-belit, banyak kali alasannya. Lu harus tegas. Ya, gitu. Oh, oke. Nah, di minggu pertama ini ya tetap ya, namanya gejolak itu ada. Penurunan itu udah pasti ada, ya. Problem yus manusiawi lah, semua orang pasti punya masalah, logika aja. Nah, di minggu pertama ini memang ada ya problem itu, cuman gini ya, saya ngerasa ini nggak parah banget kok, gitu, easy lah gitu. Kamu bisa ngelewatin ini gitu. Aku yakin banget, serius. Ya, saya yakin kamu bisa ngelewatin apapun lah di minggu pertama ini gitu loh. Ya, bahkan kestabilan jiwamu ini beda dengan bulan Agustus kemarin gitu. Selama di Agustus tuh kamu di bulan itu beda gitu. Saya ngerasa beda aja sih gitu. Kamu bisa lebih nggak gerusa-gerusu ya di minggu pertama ini. Saya ngerasa kamu tuh nggak gerusa-gerusu. Kamu lebih tertata gitu. Kalau memang ada yang nanti masih ambisius lah, gerusa-gerusu lah, berarti banyak masalah dalam dirimu. Hawa nafsumu berantakan tuh. Kendaliin aja ya. Kayak gitu. Wow. Jujur ya, banyak situasi baik sih. Tak minum dulu bentar ya. Oke. Peluang kerja kerasa banget di awal atau di minggu pertama, saya belak-belakan aja. Peluang kerja banyak. Tapi ini nih, ada keterbalikannya. Satu sisi ada di antara kamu yang akan capek banget. Ya, ya sebenarnya tawaran job kerja tuh banyak lah di minggu pertama ini. Capeknya adalah untuk kamu yang jadi tulang punggung. Karena apa? Karena pasanganmu nggak tahu yang ngandelin kamu banget nih di minggu pertama, bro. Ya bukan cuma tentang pasangan ya, tapi orang yang terkait dengan kamu lah. Bisa keluarga, atau siapapun itulah gitu loh ya. Jadi saya ngerasa kamu jadi beban gitu. Jadi kamu yang harus mikir, kamu harus bergerak, harus ini itu. Kamu yang akan capek di sini. Ya, dan kamu bisa ngerasa cukup tertekan dengan situasi itu. Ya semoga nggak terjadi. Cuman ya diamatin aja nanti. Gitu. Jadi kok bisa ya ngerasa tertekan ya, sedangkan gambaran rezekinya tuh bagus. Iya, memang rezekinya tuh bagus. Cuman itu tadi ada suatu perasaan di dalam dirimu itu merasa kok ya aku semua sih yang harus begini harus begitu, sedangkan dia kok malah leha-leha, nggak ada mikir sama sekali, nggak ngotak sama sekali, gila namanya gitu. Ya udah tahu nih pasangannya stres mikirin utang, mikirin biaya ini itu, dia malah leha-leha. Ya nggak mau bergerak lah, bukan tentang leha-leha, tapi nggak mau bergerak gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada alasan, oh cari kerja itu susah. Iya memang kenyataan memang cari kerja susah. Tapi lebih susah lagi kalau orang cuma mikir, gerak nggak mau. Dan apalagi yang jadi masalah satu nih. Ego, gengsi, mampus saja lah orang gengsian gitu loh. Ya, kenapa saya katakan peluang ini banyak. Buat kamu yang nggak punya gengsi, yang memang bener-bener nggak gengsi, insya Allah peluangnya kerasa banyak. Cuman kalau kamu yang gengsian,
Ya, kamu harus kerja dengan sesuai dengan kemampuanmu, harus sesuai ijazahmu, harus sesuai ini, sesuai itu. Gila, lu nggak akan ketemu, bro. Ya, ini vice versa ya. Mungkin bisa kamu atau bisa pasangan kamu. Siapapun itulah nantinya. Gitu loh. Karena itu tadi saya ngerasa peluang banyak, tapi memang dari segi manusianya yang gila ini nggak mau bergerak sama sekali, cuman ngandelin doang hidupnya. Ya maaf katalah bahasanya mau kondo gitu loh ya. Nah, masalah mau kondo nih nanti saya bahas juga nih. Sekalian ya saya goreng sekalian ya. Nah, di minggu pertama ini untuk kamu ya. Untuk kamu ya sebenarnya kamu sadar sih. Ini untuk kamu yang merasakan aja ya. Bagi kamu yang merasakan. Kalau kamu memang punya pasangan atau orang terdekat ya, yang cuman ngandelin kamu doang, dia nggak mau modal sama sekali, dia nggak ngasih effort sama sekali ke kamu harus tegas bro, ya, ya. Hari gini masih banyak loh yang ngopenin mau kondo tadi, gitu loh. Jelas ya, lu harus tegas bro di sini, kalau nggak lu yang akan disedot gitu loh. Kenapa ini parasit mau kondo nih gitu loh. Kalau lu nggak tegasin, lu cuman iya tok, ya penuh dengan perasaan yang nggak enak. Aduh bro, sengsara bro hidup nih kalau selalu ngerasa nggak enak. Ya kalau lu nggak bisa menempatkan perasaanmu, ya lu ngerasa nggak enak. Ya kalau dengan orang yang tepat nggak masalah. Cuman kalau dengan musim kondo ini gila namanya gitu loh. Udah banyak banget lah kamu itu disedot sama dia terus lu nggak sadar. Bro, tolong deh. Ya, kayak gitu. Oke. Tuh kan. Nah, inilah gua suka. Nah, kan nyambung ya. Nyambung gitu. Nah, gini deh. Lanjut lagi ya, Lur ya. Saya ngerasa banyak di antara kamu tuh optimis banget. Ya, optimis lah ya, nggak pakai banget lah ya, nanti dikira berlebihan pula. Saya ngerasa optimis kamu, ambisi kamu cukup terasa ya. Ambisi ini positif loh ya, yang negatif tuh ambisius atau ambisi yang berlebihan. Ya, saya ngerasa ambisi kamu cukup stabil di sini dan kamu mulai banyak fokus ke tujuan gitu loh. Yang mungkin kemarin di Agustus banyak kegagalan, ya udah waktunya kamu memperbaiki dan fokuskan dirimu ke satu tujuan itu tadi gitu loh. Ya, biar nggak kayak bulan Agustus lah banyak pecahnya tuh konsentrasimu gitu. Iya, Pora. Oke, lanjut lagi. Untuk kamu yang single-single nih. Waduh, ini yang single-single nih. Saya ngerasa secara perasaan cukup banyak di antara kamu ini yang akan mulai berpikir, wah kayaknya aku butuh pasangan yang jelas. Kayaknya aku pengen menikah nih, gitu. Ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa aku belum siap nikah, aku belum mau nikah, nanti aku trauma dengan yang dulu begini mas, inilah ya oke. I know ya, cuman nanti di minggu pertama ini gini loh bro. Perasaan manusia itu kan nggak bisa dipercaya ya. Saya belak-belakan aja nih. Lu kemarin punya keyakinan tertentu, bisa jadi keyakinanmu berubah gitu loh. Ya, dimana sebelumnya kamu berpikir aku nggak mau nih nikah dulu, aku nggak mau nikah lah gitu, lebih baik aku sendirilah, lebih baik aku hidup sendiri biar nggak ngerasakan sakitnya cinta bla bla bla. Ya wajar lu berstatement kayak gitu, wajar karena kondisimu lagi parah gitu loh. Cuman ketika kamu udah mulai stabil, udah mulai rileks, udah mulai tenang, tetap manusia nggak akan bisa bohong loh, dirimu butuh pasangan gitu. Dan gregetnya kamu di minggu pertama ini cukup kerasa gitu ya. Nah, peluang pula, bukan peluang sih. Saya ngerasa di minggu pertama ini secara hati atau batin kamu banyak happy-nya. Ya, ada di antara kamu yang akan berbunga-bunga. Ya, mungkin ketemu dengan orang yang notabene seseorang ini kok ya nyambung, kok ya dewasa, kok ya pinter juga gitu loh ya. Kamu ngobrol apa aja kayaknya nyaman aja sama ini orang gitu. Ya tanpa kamu sadari kamu bisa terhanyut dengan orang ini, ya jalanin dulu deh gitu. Ya. Dan satu lagi di antara kamu juga saya ngerasa kamu udah mulai berpikir lebih jernih gitu loh di minggu pertama ini ya.
Dan kamu, saya ngerasa banyak di antara kamu yang akan belajar untuk membuka hati secara pelan-pelan. Ya, karena itu tadi sih masalah trauma, ya mungkin masih banyak belum terobati, dan kamu ngerasa pengen sendirilah, nggak mau cinta-cintaan bla bla, ya. Cuman itu tadi keadaanmu, keadaan perasaanmu bisa berubah begitu saja tanpa kamu sadari. Gitu loh, kamu bisa ngerasa kayak pingin punya pasangan, kamu pingin punya temen, sahabat, ya, pengen menjalin hubungan lagi, itu. Ya, dan ada kemungkinan dengan perasaanmu yang kayak gitu, itu menarik suatu energi lawan jenis datang, gitu loh ya. Kayak gitu. Ya, saranku sih jalanin aja dulu lah. Kalau mau buka perasaan, lo membuka hati di minggu pertama ini, monggo silahkan aja sih ya. Kalau ada ketemu yang menurutmu oke, ya udah jalanin aja dulu gitu ya. Mengenai nanti bagaimana dia, bagaimana sifatnya dia baik atau enggak, ya lu nggak akan tahu kalau lu nggak jalanin gitu loh. Dan sekali lagi, jangan berpikir semua orang sama. Ya kalau kamu punya mindset kayak gitu, ya lu akan ketemu dengan orang yang sama terus gitu loh. Ya kan? Siapa nih yang masih punya pikiran kayak gitu? Hah? Bro, medong. Ya, kalau kamu ingin berhenti dari roda perputaran ya, karena saya ngerasa banyak juga di antara kamu yang lah kok ketemu orang menjalin hubungan kok ya gitu-gitu aja sama kayak sebelumnya, menjadi kayak muter. Ya, ya itu tadi sih masalah mindset bisa juga. Makanya hati-hati, jangan beranggapan, jangan berpikir semua orang itu sama, semua laki-laki sama, semua perempuan sama, ya nggak mungkin gitu loh. Nanti kayak kayak si Woko Channel tuh, ya kan, satu keluarga mukanya sama semua kan, nggak lucu nantinya gitu loh. Jadi please lah, setiap orang pasti berbeda-beda gitu loh ya. Makanya di sini pesanku, ya lu kenalin dulu gitu loh, lu harus belajar ya. Dan sebagian di antara kamu di minggu pertama ini akan membuka hati, ya mungkin tujuannya ini untuk mengobati rasa sakit sebelumnya gitu loh. Ada juga di antara kamu itu yang sifatnya atau orangnya, karakternya ya, ketika kamu sakit karena cinta, ya lu harus cari orang baru untuk ngobati rasa sakit ini gitu loh, ya kan. Nah, monggo monggo jalan aja, nggak apa-apa kok. Lanjut. Hubungan kamu di minggu pertama saya ngerasa happy ya. Tapi masalah happy ya balik ke diri teman-teman lagi sih ya. Karena ya kamu yang ngerasakan gitu loh ya. Gitu. Ya di minggu pertama ini, satu sisi dari segi kamunya saya ngerasa kamu lebih kuat aja. Ya, kamu ngerasa lebih kuat, dan juga saya ngerasa adanya perubahan ya. Gitu, adanya perubahan dari pasangan kamu. Ya, ini vice versa ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu. Saya tidak tahu yang mana yang akan berubah. Ya kamu amati sendiri. Gitu. Karena di sini ada suatu kesadaran ya. Satu kesadaran, dan ada yang akan berpikir ini mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu loh ya. Untuk kamu yang punya pasangan, untuk kamu yang belum menikah ya, planning tentang pernikahan. Saya ngerasa ya ini vice versa, bisa kamu atau pasangan kamu yang mulai berpikir tentang pernikahan gitu. Karena ya capek aja sih lu njalin hubungan lama sama doi ya gitu-gitu aja sih gitu. Masa iya cuma mau pacar-pacaran doang, mau kumpul kebo doang, nggak ada kejelasan gitu loh ya. Nih ya udah waktunya berpikir ke yang lebih serius lah gitu loh ya. Gitu. Perkenalan ya. Tentang keluarga ya, saya ngerasa dari sudut keluarga ini kayak pro atau welcome sama kamu. Ada di antara kamu yang punya pasangan, itu keluarga doi itu welcome sama kamu gitu loh ya. Saya ngerasa itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pasangan kamu pun juga pembawaannya lebih happy aja sih bawaannya. Kamu sama dia pun juga di minggu pertama lebih banyak keharmonisan ya. Ya masalah ribut tetap ada, cuman nggak begitu banget lah gitu loh ya.
Cuman ada satu hal lagi yang agak negatif, yaitu tentang rasa nyesek atau tertekan. Ya ini karena mungkin terlalu lama ya kamu ngejalin hubungan sama dia tapi nggak ada kejelasan, dan dianya pun juga malah muter-muter kayak gangsing. Gitu ya, saranku sih untuk kamu yang udah lama-lama pacaran gitu-gitu aja, lu udah waktunya minta ketegasan lah ya, diobrolin lah gitu loh, diajak ngobrol nih mau dibawa kemana sih hubungan ini. Ya ingat loh, waktu terus bergerak, usiamu makin bertambah, ya jangan buang-buang waktu lah gitu loh ya. Kalau memang dia mau serius ya ayo gitu loh, diobrolin, dirundingin gitu ya Lur ya. Lanjut. Hubungan kamu di sini, saya kasih clue dulu untuk yang kamu sudah nikah ya. Gini sih ya, saya ngerasa karakter pasanganmu ini cukup baik, asik, dan terlihatnya baik-baik saja ke kamunya. Cuman tak kasih clue ya, ada alibi di sini. Tapi ingat ya, apapun yang saya sampaikan di sini harus kamu renungkan, saring dulu, difilter dulu, jangan buat telan mentah-mentah, tak salahin nanti. Nggak boleh, kamu harus filter dulu nih. Saya hanya ngasih gambaran gitu loh. Ya, kembalinya ke kamu lagi. Kamu sesuaikan dengan perjalanan masing-masing. Ya, karena tidak semua orang bisa resonate dengan apa yang kubahas di sini. Ya, ini kasih clue aja sih. Ada sesuatu yang ditutupi di belakang kamu sehingga pasangan kamu ini berpura-pura lah ya, bertopeng di depan kamu seakan-akan semuanya baik-baik saja. Itu aja clue-nya. Gitu. Nah, kemudian tentang hubungan, kembali ke tentang hubungan, ini all in. Sorry. Tentang hubungan di sini, tentang kamu yang sudah nikah atau belum nikah sama ya, ini saya tarik tinggal satu energi, yaitu satu hal clue-nya. Hati-hati. Hati-hati apa nih? Tentang orang ketiga. Ya. Oke. Hati-hati aja. Ya, sorry di sini saya tidak nakut-nakuti apa atau apapun, no, enggak. Tapi tolong menyesuaikan situasi masing-masing. Oke. Ini untuk pasangan kamu yang memang sudah ada track record atau memang dia itu sebelumnya pernah selingkuh. Ini di minggu pertama diamatin aja. Jangan curigaan dulu ya, cukup kamu amati aja gerak-geriknya bagaimana. Gitu loh. Ya, perubahan dia itu bagaimana. Tapi jangan terlalu menggunakan emosi, kamu nggak ketemu. Apapun itu kalau kita gunakan emosi nggak ketemu bro. Makanya perlu ketenangan untuk memahami pergerakan dari pasangan kamu itu sendiri gitu loh ya. Ada yang disembunyikan di sini. Ya. Tuh satu yang selanjutnya, ya ini tak kasih clue sekalian lah untuk kamu yang mungkin ya. Di minggu pertama ini kamu sama selingkuhan kamu ini akan semakin dekat nih. Ya, mungkin di Agustus kemarin kamu baru kenal-kenalan, baru obrol-obrolan. Nah, di Septembernya kamu lebih lebih dekat, dan lebih kayak apa ya, bisa menjalin hubungan pacaran di sini. Gitu. Tapi ingat satu hal, hati-hati dengan api yang kau mainkan. Hati-hati aja, lu bisa kebakar bro, gitu aja sih ya. Ya ini nggak mungkin orangnya berani komen di sini, hebat lah kalau berani ya. Nggak mungkin dia komen, mas aku punya orang ketiga dan aku mau serius sama dia. No, udah nggak usah komen lalu gitu. Yang jelas itu tadi Sita kasih clue aja ya. Mungkin kamu sama dia cuman sebatas kayak kenal-kenalan doang atau cuman teman sharing lah. Kok semakin kesini nih makin mendalam loh perasaanmu. Sedangkan kamu sadar ya bahwa dia sudah punya pasangan. Ingat, cinta itu bisa buta bro. Cinta itu nggak peduli lo mau punya pasangan atau enggak. Itulah cinta. Terkadang bisa membuat kita lupa daratan. Hati-hati aja. Ada bumerang yang akan datang. Oke.
Oke, lanjut lagi ya. Terakhir ya. Jadi, di minggu pertama ini hanya sekedar aroma-aroma saja. Ya, mungkin tentang curiga atau apa, kayak gitu. Karena ya perilaku dia ke kamu itu masih fan-fan aja. Jadi kebohongan dia ini belum terlalu terendus. Karena tertutup oleh karakter dia dan manipulatifnya dia itu tadi. Jadi ya kelihatannya baik-baik aja. Bahkan saya ngerasa dia itu kayak menspesialkan dirimu atau mengutamakan dirimu di minggu pertama. Seakan-akan tuh kayak gitu loh ya. Jadi kamu ngerasa kayak, ya udah baik-baik aja kok. Ya, poinnya adalah manfaatkan segala kebahagiaan yang kamu rasakan di minggu pertama, apapun itu. Nikmatin aja dulu. Nikmati senengmu sebelum sedihmu datang. Ya. Nikmati momen-momen bahagiamu sebelum datang susahmu. Itu aja. Kenapa? Karena kita hidup nggak mungkin selalu mulus. Ada putih, ada hitam, ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah. Itu realita. Itulah yang kita lalui setiap hari. Baik, buruk, baik, buruk. Kalau lu berharap hidup ini selalu baik, lu akan merasakan banyak ketidakbaikan dan lu akan kaget. Ibaratnya orang, ya, kebiasaan minum teh itu pakai gula dan rasanya manis. Ketika dia ketemu dengan teh yang nggak ada gulanya, rasanya pahit, kaget lah. Itulah. Ya, sedangkan realita hidup ini ada putih, ada hitam, gelap, terang, baik, buruk, itu. Sadari itu. Jadi ketika hal nggak baik datang, ya lu harus terima. Ya, dan lu harus hadapi, jangan pergi. Ketika lu nggak ngadepin dan lu nggak selesaikan masalah itu dan lu memilih pergi atau menghindar, ya lu akan ketemu lagi dengan pola itu. Itu aja. Tapi di minggu pertama insya Allah nggak ada sesuatu yang berat banget. Itu nggak, insya Allah nggak ada. Kalau kamu memang ngerasa di minggu pertama ini berat banget, ya kamu harus bermeditasi, kesadaran dirimu, ibadah malammu, ya mungkin secara hawa nafsu atau batinmu itu mengalami gejolak. Ya obatnya ibadah, udah itu aja. Nggak percaya, praktek no dewi, gitu. Oke lur, spesial nih untukmu, panjang kali lebar, ya. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya, ya. Kita akan sambung lagi di minggu kedua, ketiga, dan keempatnya di September. Oke, bye-bye semuanya.